Yaman kirim pesan ke Brigade Al-Qassam, menyatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman akan melanjutkan perang jika agresi Israel di Gaza dimulai kembali. Mengutip Al-Mayadin pada 10 November, pesan Yaman itu dikirim atas nama Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yaman, Mayor Jenderal Yosef Al-Madani pada 9 November 2025. Al-Madani menegaskan dukungan Yaman terhadap Gaza, bersumpah untuk berdiri di sisi Brigade Al-Qassam berapapun pengorbanannya. Memperingatkan Israel bahwa Yaman akan melanjutkan operasi melawan mereka jika agresi terhadap Gaza dimulai lagi. Angkatan bersenjata Yaman akui akan memantau situasi dengan seksama, dan jika Israel melanjutkan agresinya, maka Yaman akan memulai kembali operasi militer. Yaman akan menjangkau wilayah Israel dan memberlakukan kembali larangan navigasi Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Brigade Al-Qassam mengaku tak akan menyerah dalam upaya membebaskan anggotanya yang masih terjebak di terowongan Rafah. Memperingatkan bahwa eskalasi Gaza pun bisa pecah dan akan menjadi tanggung jawab pemerintah Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 10 November, hal ini ditulis Qassam dalam pernyataannya pada 9 November 2025. Dalam pernyataannya, Hamas menyatakan bahwa para mediator harus menemukan solusi yang tepat, terlebih yang menjamin kelanjutan gencatan senjata, mencegah eskalasi, dan memberikan jaminan. Terkhusus bahwa Israel tidak akan menggunakan berkas ini sebagai dalih untuk melanjutkan agresi atau menargetkan warga sipil. Hamas menambahkan bahwa setiap permusuhan yang muncul kembali di Gaza akan menjadi tanggung jawab pemerintah Israel. Lebih dari itu, Hamas akui tak memiliki prinsip menyerah atau menyerahkan diri kepada musuh. Menekankan bahwa pejuangnya yang masih berada di terowongan Rafah tidak dalam posisi menyerah. Perang Israel-Hamas di seluruh jalur Gaza menghancurkan kota hingga tanah Palestina. Tak sebatas itu, bahkan perangnya di Gaza berdampak mengubah air menjadi racun. Mengutip Tribun News pada 10 November, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Al Jazeera beberapa waktu lalu. Sumber utama melaporkan bahwa perang Israel-Hamas memicu krisis lingkungan parah, mengancam kehidupan jutaan orang. Agresi Israel menghancurkan pompa air dan sistem sanitasi, sehingga membuat sumber air di Gaza berubah menjadi racun bagi warga. Lebih dari itu, kolam air hujan yang pernah menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi genangan limbah, sehingga jutaan orang kini kekurangan air bersih. Sebagai informasi, kolam itu awalnya berfungsi menyalurkan air hujan ke laut, tetapi setelah serangan udara Israel menghancurkan pompa-pompanya, air limbah mentah kini menumpuk tak terkendali. Lantas, PBB dan Dubes Palestina di PBB menyebut Gaza kini sedang menghadapi bencana lingkungan akibat rusaknya jaringan air dan limbah oleh serangan Israel. Amerika Serikat terang-terangan beri Israel kedok untuk kejahatannya. Lebanon sebut Amerika terus beri perlindungan politik ke Israel atas perangnya di kawasan Timur Tengah. Mengutip Al-Mayadin pada 10 November, hal itu diutarakan oleh anggota Parlemen Lebanon Ali Hassan Khalil pada 9 November 2025. Dia menekankan bahwa tidak seorang pun dapat sepenuhnya memprediksi arah agresi Israel, menyebut bahwa perang skala besar tidak dapat dikesampingkan sepenuhnya. Mengingat menurutnya fakta di lapangan menunjukkan tingkat eskalasi yang lebih tinggi yang memerlukan kehati-hatian. Hassan Khalil menambahkan bahwa Israel bertindak dengan percaya diri karena Amerika terus memberikan perlindungan politik, terkhusus atas perangnya melawan Lebanon dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Sebagai informasi akhir, Hassan Khalil dengan tegas menolak normalisasi apapun dengan pendudukan Israel. Sudan tabu genderang perang dan akui tak akan ada gencatan senjata dengan para pembunuh rakyat Sudan. Mengutip Al-Mayadin pada 10 November, hal itu dikatakan oleh Gubernur Wilayah Darfur di Sudan, Bahreldin Adam Karamah pada 9 November 2025. Dia menuduh pasukan dukungan cepat atau RSF melakukan kejahatan di El Fasher yang tidak akan dapat mereka sembunyikan.
Lantas, Adam Karama mengonfirmasikan bahwa dia bersama dengan Dewan Keamanan dan Pertahanan Sudan bulat menegaskan tidak ada gencatan senjata dengan para pembunuh rakyat Sudan. Gubernur Darfur itu juga menyatakan bahwa konflik saat ini merupakan perang kehendak dan perebutan takdir, di mana yang diperjuangkan oleh orang-orang yang telah menuliskan perjanjian kehormatan dan kesetiaan dengan darah mereka. Ditambahkan juga bahwa pihaknya tak akan pernah berkompromi di tanah Sudan, termasuk tak akan membiarkan bendera Sudan diturunkan atau berbalut lumpur penghinaan dan ketundukan. Ia menegaskan bahwa Sudan tidak akan mengkhianati para martirnya dan akan menyerahkan bendera bangsa kepada generasi mendatang dimahkotai dengan kemenangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.